Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan dan meluangkan waktunya kepada saya pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara kepada pimpinan saya terkait bagaimana pimpinan saya selama ini mengambil keputusan di sekolah yang dipimpin. Jadi kegiatan ini merupakan tuntutan tugas kami sebagai CGP Angkatan 7 pada modul 3.1, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita mulai ya Pak Kepala. Dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bapak Kepala. Yang pertama, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak itu apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan penjelasan bagaimana kami melaksanakan tugas sebagai pemimpin di sekolah ini terkait dengan kasus atau ada kasus etika dan juga bisa saja ada rujukan moral yang terjadi di sekolah ini. Ya tentu kami sebagai pimpinan harus tahu dulu bentuk apa kasus yang terjadi, apa kasusnya, bagaimana secara menanggulanginya. Contoh saja, misalnya dilema etika. Nah, ketika guru-guru kami dipanggil untuk mengikuti pelatihan misalnya, nah tentu ada beban guru itu, terutama pada saat terjadi ulangan PTS misalnya, penilaian tengah semester. Ini sering terjadi. Guru-guru kita tiba-tiba dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Ya mau tidak mau, kita mempunyai kebijakan untuk menyerahkan atau mempersilahkan guru kami untuk diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pelatihan itu. Sementara di lain sisi sekolah di kelasnya tentu akan kosong. Nah inilah kebijakan itu kami oper alih. Mungkin saja nanti di kelasnya itu dibantu oleh guru mata pelajaran lain yang kebetulan tidak bertugas pada saat itu. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ini harus kita berikan dan itu kita benarkan. Di samping dia harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, di lain sisi juga memang ada beban tugas yang harus dia laksanakan. Tapi itu kebijakan kami tetap akan kami upayakan untuk lebih meningkatkan kompetensinya, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Nah, di selain itu juga sebagai bujukan moral. Ini sering juga dan ini sering terjadi ketika kita sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan itu, misalnya dalam KKG banyak sekali hal-hal yang menjadi kebijakan dari kepala sekolah, terutama ketika akan mengikuti kegiatan-kegiatan itu, terutama dalam pengelolaan keuangan. Ada di sana ada pembiayaan yang harus dibiayai, ya tentu ini harus kita perhitungkan. Nah dalam hal ini tentu kami berikan kebijakan ketika akan melaksanakan kegiatan itu. Kadang-kadang kita tidak berikan dengan ada kesepakatan biaya konsumsinya itu diuangkan. Nah, sehingga itu bisa berjalan, walaupun sebenarnya itu kalau konsumsi harus dijadikan konsumsi, tetapi karena ada kesepakatan, ada kebijakan yang mungkin biaya konsumsinya itu lebih dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, maka kami
diuangkan. Kami lakukan itu. Jadi Bapak mengidentifikasi apakah itu bujukan moral atau dilema etika dari bentuk-bentuk kasusnya ya. Contohnya di sini tadi ada gurunya yang harus keluar padahal memiliki tanggung jawab untuk mengajar di kelasnya. Kemudian dalam bujukan moral contohnya ada kegiatan KKG yang konsumsinya diuangkan. Padahal konsumsi harus tetap konsumsi tapi diuangkan untuk beberapa pertimbangan, misalnya lebih bermanfaat untuk gurunya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut yang pertanyaan keduanya. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus dilema ITK ini, di mana ada dua kasus yang sama-sama baik, tetapi Bapak harus memilih satu. Apakah ada pertimbangan dalam memilih keputusan dalam dua kasus ini? Ya, tentu pertimbangannya bagaimana agar guru-guru kami itu mempunyai kompetensi. Nah, di sini tugas kepala sekolah bagaimana memberdayakan Bapak Ibu gurunya agar lebih meningkat prestasinya, lebih mempunyai kemampuan di dalam mengajar, sehingga itu kami akan lebih utamakan. Nah, sedangkan dalam proses belajar mengajar tentu nanti Bapak Ibu guru itu akan mengikutinya atau akan menambah jam belajarnya nanti, ya, tergantung dari bagaimana Bapak Ibu guru bisa melakukan tugasnya dengan baik. Baik, dari contoh kasus yang Bapak hadapi, misalnya yang gurunya pergi bimbingan, Bapak mempertimbangkan memilih keputusan itu karena pertimbangan jangka panjangnya ya untuk mengembangkan kompetensi gurunya. Baik, bagus sekali. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut, yang terutama dalam dua kasus tersebut? Prosedurnya mungkin kami tidak menggunakan prosedur. Jadi sifatnya situasi, tergantung dari situasinya seperti apa. Jadi kita tidak harus menunggu harus aturan begini, tetapi tetap pada ketika terjadi suatu masalah kita bisa selesaikan tanpa menggunakan prosedur. Jadi tetap kita mengacu kepada kesempatan waktu yang dibutuhkan pada saat kejadian. Seperti tadi kita tidak pernah mengetahui akan melaksanakan bintek misalnya, tidak pernah kita jadwalkan kegiatan itu, tapi ketika tiba-tiba datang ini maka kita langsung memberikan kebijakan. Nah, seperti itu. Ya, jadi prosedur khusus bisa dikatakan tidak ada Bapak ya untuk dalam mengambil keputusan itu, tapi melihat situasi mungkin ya maksudnya Bapak. Oke, kita lanjut. Hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Yang efektif dalam mengambil keputusan itu ya tentu kita lihat kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Kalau itu lebih bermanfaat, mengapa tidak? Jangka panjangnya Pak ya? Mengapa tidak kita berikan kesempatan kepada guru juga untuk mengembangkan diri misalnya. Jadi itu manfaatnya yang lebih utama. Jadi manfaat dari keputusan itu sangat dipertimbangkan. Kemudian ada enggak tantangan selama ini dalam mengambil keputusan, terutama dalam dua kasus yang harus memilih memilih satu keputusan dari dua kasus tersebut? Ada enggak tantangan-tantangannya? Sementara tantangan tidak ada. Karena apapun permasalahan yang kita hadapi itu kita bicarakan, ya, kita selesaikan secara bersama, kita minta pendapat dari teman-teman juga. Jadi bukan kebijakan itu tiba-tiba tercetus begitu saja dari seorang pimpinan, tidak, tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan, pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain sehingga keputusan itu bisa kita laksanakan. Jadi tantangan yang berat itu tidak ada Pak ya selama mengambil keputusan itu. Baik,
apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau menyelesaikan pada saat itu juga apabila terdapat 2 kasus dan harus memilih satu keputusan? Masalah jadwal tidak terjadwal. Jadi kita sifatnya situasional. Tidak mungkin kasus-kasus itu terprogram. Jadi sifatnya situasional. Sesaat kalau itu terjadi baru kita laksanakan dan kita putuskan itu. Nanti kalau terjadwal terlalu panjang malah keputusannya tidak dapat diambil, Pak ya. Jadi begitu ada masalah Bapak usahakan selesai waktu itu juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang dapat membantu Bapak sehingga dalam mengambil keputusan itu menjadi lebih gampang? Alhamdulillah kita di sini di SD 1 Sepapan karena kerjasama kita cukup bagus bersama rekan-rekan guru. Apapun permasalahan itu kita selesaikan bersama. Saya sebagai pimpinan juga tidak mengekang, tidak menekan juga, tapi tentu suatu keputusan itu kita lakukan secara bersama. Apapun itu permasalahannya kami bicarakan, kita selesaikan, dan apapun keputusan itu adalah keputusan bersama. Jadi musyawarah sangat diutamakan dalam mengambil keputusan bersama, Pak ya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan dari dilema etika ini? Jadi pembelajarannya adalah bagaimana ke depannya betul-betul lebih efektif lagi. Nah, tentu sebelum merancang, sebelum terjadi itu, ini sebagai pengalaman, tentu kita akan mencoba meminimalisir permasalahan yang terjadi. Nah, sehingga ke depannya itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kita akan upayakan sekecil mungkin permasalahan itu supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi kasus-kasus itu dijadikan pembelajaran, keputusan yang diambil dijadikan pembelajaran ke depannya untuk kasus-kasus berikutnya, Pak ya. Jadi hanya itu yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, semoga apa yang Bapak sampaikan di sini bermanfaat kepada kami CGT Angkatan 7 ini dan bisa mendukung tugas saya sebagai guru di sekolah ini, dan apa yang Bapak berikan selama ini dukungan kepada saya tercatat sebagai amal baik Bapak sebagai pemimpin di sekolah kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat Bapak ya. Yeah. Jadi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ke sekolah saya dan meluangkan waktunya untuk saya pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara kepada Bapak terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah Bapak. Oh gitu ya. Ya. Ya alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu Ibu Retno ya dalam kesempatan yang baik ini. Dalam rangka untuk ada maksudnya Ibu ya terhadap saya selaku pimpinan. Jadi untuk dimaklumi oleh Ibu Retno, sejak 1 tahun yang lalu saya bertugas di nama sekolah ini SDN 1 Wakan, Kecamatan Jeroaru ya. Jadi itu baru 1 tahun saja Bu di sini. Lalu apa yang ingin diketahui dari saya? Baik Bapak,
kegiatan wawancara saya ini merupakan tuntutan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Oh, calon guru penggerak ya. Belum guru penggerak, masih calon, masih pendidikan. Hebat, selamat ya Bu ya. Kami sudah berada di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan berbasis pemimpin. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini merupakan tugas wajib bagi kami untuk melakukan wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah, 1 kepala sekolah sendiri, kemudian yang lainnya sekolah di lingkungan sekitar. Oh, ya. Baik Bapak. Oh ya. Kita mulai Bapak Nggih. Siap. Dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Mulai Bapak Nggih. Nggih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah Bapak itu? Apakah termasuk D5 etika ataukah termasuk bujukan moral? Baik, alhamdulillah. Jadi ada hal yang ingin diketahui oleh Ibu terkait dengan bagaimana saya bisa mengetahui mengidentifikasi apakah ini termasuk kasusnya adalah dilema etika atau bujukan moral itu ya. Pertama-tama kalau menurut saya berdasarkan ini yang sudah saya alami barangkali ya, saya dulu harus mengenal kasusnya dulu. Nah, kan kalau kita tidak mengenal sesuatu, gimana kita bisa mengetahui, apalagi mengidentifikasi ya. Nah, jadi saya kira Ibu ya, selaku pemimpin saya harus mengenal dulu kasusnya, baru kita bisa mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika atau yang lainnya bujukan moral itu. Jadi kasusnya harus kita kenal ya Bu. Pelajari dulu begitu Bapak ya? Iya. Termasuk apakah ini? Iya. Jadi kita harus paham dulu. Jadi seperti itu Pak ya. Untuk mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang ada di Bapak itu, jadi Bapak harus mengenal dulu seperti apa kasusnya. Ya, betul. Jadi baru Bapak bisa mengidentifikasi apakah ia termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Iya, nah, betul. Mungkin Bapak bisa sebutkan salah satu contoh dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Baik. Jadi saya ingin menyampaikan ke Ibu ini apa yang sudah terjadi, yang sudah saya alami saja. Yang sudah dialami. Yang sudah saya alami. Kasus pertama, seingat saya Ibu ya, 1 bulan yang lalu di sekolah kami untuk segera kita menyelesaikan laporan bos. Nah, ini kan dilema. Dilema, betul Bapak. Satu sisi beliau itu adalah memang harus mengajar. Dia harus mengajar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas pokoknya PBM-nya dengan murid-muridnya, tentu dengan baik harapannya ya. Di satu sisi kan harus menyelesaikan laporan bosnya, ini sama-sama penting. Karena ini sudah mendesak dan banyak masalah yang harus diselesaikan dan tidak bisa lama. Maka saya panggil. Ayo Bu. Saya panggil kan. Nah, saya panggil. Beliau datang ke tempat saya dan saya sampaikan, ayo untuk segera selesaikan laporan bosnya. Karena kan mau diaudit. Ya namanya diaudit kita harus bertanggung jawab. Persiapkan. Iya. Harus kita persiapkan yang mantap, yang matang ini. Dengan berbagai macam pertanggungjawaban. Nanti kalau pertanggungjawabannya tidak ada sekalipun sudah dilaksanakan, bisa saja dikatakan tidak dilaksanakan. Itu dia. Karena waktunya mepet, kemudian mau diaudit, yang namanya bendahara kan
Beliau yang paling tahu posisi keuangan itu seperti apa. Guru kelas yang saya pakai sebagai bendahara untuk segera menyelesaikan ini, setelah itu kalau dia mengajarkan bisa digantikan, bisa minta tugas oleh guru kelasnya kepada guru PAI tadi. Itu yang pernah saya lakukan, Ibu. Itu contoh dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak. Iya, itu. Kemudian yang kedua, bujukan moral, ya, bujukan moral. Nah, ini namanya saja sudah moral yang berkaitan dengan perilaku, ya, perilaku, tingkah laku. Saya kira itu ya yang terkait dengan bujukan moral. Ya, terlambat langsung masuk ke kelas. Memang di kelasnya sudah ditunggu, anak-anak menunggu kan. Betul. Nah, Ibu coba renungkan ya sedikit. Terlambat 5 menit saja, jangankan sampai setengah jam, 5 menit saja, lalu anak menunggu, bisa dibayangkan, ya, bisa dibayangkan apa yang terjadi, yang dilakukan sama anak-anak. Mungkin pikirannya begitu ya, jadi luar biasa itu kan. Nah, saya bilang beliau luar biasa, bukan saya salahkan. Begitu dia datang, langsung masuk bergegas masuk kelas. Karena ini di tata tertib akademik bahwa guru sebelum masuk ke kelas, ya, jam pertama sebelum masuk ke kelas harus terlebih dahulu menandatangani daftar hadir. Tetapi ini tidak, Pak ya. Ini langsung tidak. ke kelas, terburu-buru mengajar. Ya. Baik, bagus sekali ceritanya Bapak ya. Di dilema etikanya Bapak mengalami yang bendahara harus bertugas sebagai guru juga, bertugas sebagai bendahara, di mana bendahara harus menyelesaikan laporan dan bendahara harus mengajar juga, tetapi Bapak meminta bendahara untuk melakukan pelaporan. Itu adalah contoh dilema etika yang Bapak alami. Ya. Kemudian di bujukan moral, Bapak mengalami bahwa guru yang terlambat tidak mengisi absen, tetapi langsung ke kelasnya mengajar. Itu juga mengajarnya juga benar, tetapi kesalahannya tidak menandatangani daftar hadir. Kenapa dia salah menurut kami? Karena ada kesepakatan. Betul. Dia melanggar aturan. Melaksanakan kewajiban, tapi di satu sisi melanggar aturan karena baik, kita lanjutkan Bapak ya ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk 2 kasus, contohnya yang tadi itu 2 kasus, tetapi harus Bapak mengambil 1 keputusan. Wah, pertanyaannya Ibu ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, jadi tidak bisa kita, ini namanya kepala sekolah. Di samping pemimpin satuan pembelajaran, kepala sekolah juga sebagai satuan pemimpin pembelajaran. Ya, sama masalahnya, sama-sama baik, baik, tetapi harus memilih 1 terkait dengan bendahara tadi. Dan dari awal saya sampaikan karena waktunya sangat mepet, maka saya minta kepada Ibu bendahara untuk menyelesaikan tugas tambahan. Padahal tugas tambahan loh, ya. Padahal tugas tambahan. Tetapi karena waktu, kalau tidak tercoreng. 1 tahun yang sudah kita lakukan capek-capek, mulai perencanaan, pelaksanaannya, ya, tercoreng karena perbuatan kita yang tidak bisa diselesaikan karena laporannya ini. Jadi saya kira pilihan saya waktu itu tepat. Buktinya audit, ya, oleh inspektorat berjalan aman, lancar, sudah diteken, disahkan, malah alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya selesai. Karena laporan yang kami buat sama bendahara selesai. Kalau tidak selesai, kan bisa dibayangkan kalau tidak selesai laporan, kita dipertanyakan, kerjanya gimana ini?
Laporan tidak jadi. Laporan tidak selesai, tunda lagi, besok dipanggil lagi. Tentu harus kita pertimbangkan, Iya. Bu, ya dampaknya. Dampaknya. Iya, kan sudah saya bilang tadi kalau ini tidak bisa selesai, besok dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Kemudian image itu yang Image. perlu. Nanti ada inspektorat, oh ini pasti ini ada kok tidak bisa selesai laporan, image-nya macam-macam Luar negatif, biasa, kan? negatif. Ini harus kita yakinkan auditor itu bahwa kita sudah kerja bagus Baik, dengan Bapak. laporannya. Terima kasih. Nanti juga capek keselong. Luar biasa Bapak sebagai Kabupaten. pemimpin. Kalau ini bisa masih ada waktu, kesempatan untuk murid-muridnya Dan bisa dilakukan Ah, sama teman dan lain. sudah bisa dilakukan sama guru mapel karena tugasnya sudah diberikan oleh guru kelasnya, tinggal diawasi, dibimbing Sama guru berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru kelas Guru kelas tadi. Itu ya, Bapak mengambil keputusannya Keputusan. berdasarkan penuh pertimbangan Pertimbangan. dan situasi kondisinya seperti apa Bapak pikirkan matang-matang Bapak ya, jadi Ya, tidak ya, ya. mengambil keputusan asal-asalan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Oh ya ada, masih ada. Ada. Oh iya. prosedur Nggak apa-apa. seperti apa Nggak apa-apa. yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedur, apakah ada prosedurnya dalam mengambil keputusan? Jelas itu. Oh. Ya. Tentu itu ada prosedurnya, terlepas banyak dan sedikitnya, Sedikit, tapi ada tapi ada. kan. Yang pertama prosedurnya adalah saya lakukan melihat, mengamati masalah itu dulu, yang mana yang lebih prioritas diselesaikan atau tidak. Saya memikirkan dulu, oh kasus ini, masalah ini berdasarkan situasinya segera ditangani. Maka prosedur itu saya lakukan dulu, melihat seberapa mendesak. pentingnya, mendesaknya, itu pertama. Nah, itu yang prosedur. Sehingga berikutnya terkait dengan itu saya kira langsung konfirmasi karena ini menyangkut guru, saya berikan pemahaman tentang masalah yang ini segera kita selesaikan. Terjadi kesepakatan. Yang berikutnya, yang tadi ini ya, kita tidak lari dari konteks yang lain. Betul, Kalau betul. konteks yang lain nanti lain prosedurnya, Bu. Betul. Ya, prosedur berikutnya mencarikan teman yang lain yang bisa menggantikan Tugas guru yang sebagai bendahara itu untuk melaksanakan tugas di kelas. di kelasnya. Terima kasih Bapak Mm-mm. prosedurnya. Nah, kemudian hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan. Hal yang paling efektif ya Iya. dalam mengambil keputusan tadi itu adalah memanfaatkan peluang yang ada yang bisa ada solusinya langsung. Ini kan efektif. Nggih. Artinya ketika saya panggil untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan laporannya, ada juga solusi yang bisa menggantikan beliau di kelas. Kelasnya. Ini kan sangat efektif, ya, tidak merugikan salah satu kegiatannya. Kerjasama mungkin. efektif memang. Selain itu saya kira ya kalau terkait efektif mengambil keputusan, ya itu efektif saya kira, dengan mempertimbangkan ada solusi, tidak merugikan, apalagi ini tidak merugikan tugas yang lain. Artinya tidak merugikan anak, tidak terutama merugikan ya. anak, ini juga bisa Kolaborasi mungkin intinya Bapak nggih. ya Yang paling efektif itu dalam mengambil dalam keputusan. ya boleh Kolaborasi. ya, kerjasama dengan Kerjasama teman-teman dengan teman. yang lain berjalan. Coba bisa dibayangkan kan, kalau salah satu misalnya saya menggunakan misalnya otoriter, Nggih. Memerintahkan langsung. merintah misalnya kerjakan ini tanpa memikirkan yang menggantikan Iya, di guru di Kelas. kelasnya, apa yang terjadi kan merugikan Betul, anak. betul. Jadi kalau itu yang saya lakukan tidak efektif. Nggih. Nah, itu pandangan saya, Bu, ya, tentang efektifnya di sini adalah bisa berjalan. Ya. Apa yang menjadi masalah itu selesai, berjalan, itu udah efektif. Betul, betul. Kerjasama dengan Iya, warga di sekolah. boleh, Betul. itu paling penting. Nah, Baik Bapak, kita lanjut.
Oh iya, masih. Masih Bapak. Sabar Bapak. Iya, iya. Tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ada dua kasus nih. Tetapi harus mengambil satu keputusan di antara dua kasus itu. Kemudian apakah ada tantangan saat mengambil keputusan tersebut? Pasti ada. Pasti. Setiap masalah ada tantangan. Ada tantangan. Namanya juga masalah Bapak Gi. Ya, yang pertama tantangannya adalah dari diri sendiri dulu. Tantangan moral. Namanya saja memutuskan sesuatu yang kadang-kadang belum tentu baik disenangi keputusan itu. Ya, tetapi kita harus memilih satu. Jadi tantangannya yang pertama adalah kita harus perasaan. Itu tantangannya, bergejolak perasaan yang tidak enak. Itu tantangan. Tetapi kita harus pandai-pandai mengelola emosi. Betul. Tantangan yang kedua adalah bagaimana memilih. Itu tantangannya. Kita harus memilih antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Lebih-lebih dilema harus betul. Lebih-lebih ini Bu. Dilema etika. Kan benar dua-duanya. Tantangannya luar biasa. Karena memang dua-duanya benar. Jadi perasaan moral yang pertama tentu pasti ada, yaitu apakah diterima apa tidak keputusan itu tantangan. Ya, kemudian disenangi enggak keputusan saya menjadi kepala sekolah atau tidak? Bisa jadi tidak disenangi. Ini kan tantangan buat saya jadi kepala sekolah. Ini tantangan. Ada was-was. Pasti ada saja yang namanya keputusan itu, tapi kan kita sudah mempertimbangkan dari sisi semua ya. Dan sudah dibicarakan, sudah kita. Jadi itu namanya tantangan ada, perasaan. Sekalipun tidak banyak. Iya. Nah, jadi itu tantangan kan. Kalau ditanya tantangan ada. Salah satunya bisa saja tidak disenangi. Itu tantangan. Iya. Itu saya kira kalau masalah tantangannya. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Oke. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ataukah langsung saat itu juga mengambil keputusan? Iya. Jadi karena kasusnya tidak direncanakan, maka saya upayakan selesai langsung. Langsung saat itu juga. Ini kan lebih cepat, lebih baik gitu Bapak ya. Iya. Bukan kan langsung saja saya panggil berdasarkan analisa kepentingan tadi itu di awal itu, jadi langsung kasusnya diselesaikan. Kemudian ada juga peluang untuk diselesaikan waktu itu ada guru-guru yang tidak mengajar, kan solusinya ada. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus untuk yang saya lakukan pertama tadi. Ya, karena kita tidak keluar dari yang konteks lain kan. Begitu ada kasus, Bapak selesaikan langsung. Bapak ambil keputusan langsung. Ambil keputusan dengan pertimbangan yang matang tentunya. Iya. Tergantung situasi kondisi, dan masalah. Itu baik, terima kasih Bapak. Nah, sekarang lagi. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Pasti. Saya bilang pasti aja. Pasti ada yang mendukung ya. Dalam hal tertentu. Tapi ingat ini tidak semua kasus, sudah dari awal saya bilang Ibu ya. Jadi kasus itu tidak serta-merta, tidak semua kasus diselesaikan dengan cara yang satu, dengan cara yang sama. Berbeda kasus, berbeda cara penyelesaiannya. Jadi ya kasus tadi itu yang mendukung ya. Yang mendukung saya untuk melakukan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Lebih mudah mengambil keputusan. Pertama yang mendukung dari diri. Saya katakan Ibu ya. Dari diri. Apa yang mendukung? Pemahaman, pengalaman. Ini penting Bu. Yang kita harus punya kemampuan dari diri. Sehingga kita mampu memutuskan segala sesuatu. Jadi kita harus punya pengalaman, punya kemampuan. Salah satunya sekarang ini sedang kita dialog ini dalam rangka mengasah kemampuan loh. Betul. Iya.
Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian tentu yang lain juga ada dukungan situasi dan kondisi. Ya, kalau di sekolah ini kita sama baik, harmonis dengan teman-teman, rasa nyaman, itu kan dukungan. Akan lebih gampang buat Itu kita menjalani percaya keputusan. kepada selaku kepala sekolah dipercayai sama teman-teman. Betul. Kita juga kepala sekolah mempercayai teman-teman. Teman-teman. Jadi kalau sudah pikiran kita positif, kerjasama itu terjalinnya Lingkungan baik, bagus, kerjasama, kolaborasi mantap. aman. Ya. Aman. Jadi tidak, nyaman. iya nyaman. Tidak perlu kita terlalu banyak ngomong minta tolong sama teman-teman Iya. guru. Kalau kita sudah bangun rasa aman nyaman, kolaborasi itu akan terjalin. Itu yang pertama, Ibu, kita harus ciptakan rasa nyaman, aman, saling percaya antara kepala sekolah dan teman-teman guru. Jadi itu modal, Luar dukungan biasa, pemahaman, dukungan juga etika cara perilaku sebagai pemimpin. Betul. Ya, itu. Saling Jadi kita harus menghormati, Bapak. Gitu. iya, jadi kita harus menjadi pemimpin yang mampu menjadi teladan juga. betul. Itu modal dukungan. Betul. Ah, Luar biasa pembelajaran bisa kita ambil dari ya, Bapak. jadi kepala sekolah juga harus mampu menjadi Betul. teladan, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi pemimpin satuan, harus bisa tampil, Bu. Betul, betul. Harus bisa tampil jadi pemimpin. Luar biasa, Pak. Kita Itu lanjut, dukungan Pak. ya. Oke, kita lanjut, Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, yang dari tadi itu, nah, dalam menyelesaikan kasusnya, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan tersebut? Pertama adalah pelajaran yang bisa Diambil. saya ambil ketika menghadapi masalah. Yang pertama adalah terus terang ya, hikmah Hikmah. terhadap masalah. Yang kedua, pengalaman ya, yang bisa diambil ya. Semakin kita mampu pembelajaran itu, makin banyak pengalaman. Semakin banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak pengalaman, semakin kita mencari tahu bagaimana solusinya, kan itu bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai pemimpin. Itu dari hikmah itu ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah kayaknya kurang seru, Bapak ya. Gersang lah. Wah. Hidup ini ada tantangan, ada masalah. Bu. Tantangan. Jadi Luar justru biasa. kita harus menganggap tantangan, masalah itu adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kapasitas. Kita anggap positif saja dulu. Ambil Positive positifnya. thinking aja dulu. Ya, positive thinking. Kemudian yang berikutnya, dari masalah itu yang bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan, itu akibatnya kan. Kemudian yang berikutnya yang bisa saya ambil adalah pembelajaran yang bisa saya ambil, ternyata semakin kita pandai mengelola emosi. Betul. Ada kasus ini, terjadi kasus ini. Kalau kita, kan namanya pengalaman ya Bu, Betul, ya. betul. Kadang-kadang perilaku kita tidak terkendali juga, ya. Kadang-kadang berpikir juga tidak sempat langsung ya, gitu kan bisa. Tapi dari sekian pengalaman, dari kasus-kasus itu kalau kita renungkan, setelahnya biasanya ya kepala sekolah ya, biasanya saya merenung dulu Ibu. Itu memikirkan selain apa yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak. Betul. Ya. Jadi mungkin itu namanya refleksi kalau sekarang ya. Betul. Apa yang sudah kita lakukan menyelesaikan kasus ini tepat atau enggak, bisa menyenangkan semua pihak atau enggak, ya bisa memuaskan yang tidak apa yang kita lakukan. Itu kan pembelajaran sehingga ke depan kita harus begini, harus kita pandai lagi sekali mengelola kecerdasan emosional menjadi pemimpin. Baik Bapak, terima itu kalau kasih. kita merenung Luar biasa iya. Bapak. Terima kasih. Jadi cuma itu pertanyaan yang saya pertanyakan sama Bapak, dan saya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Bisa saya gunakan menjadi pembelajaran diri juga, dan semoga bermanfaat
kepada khususnya saya yang masih belajar dalam hal kepemimpinan. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya ini menjadi tercatat, menjadi amal baik Bapak dan Amin. bermanfaat untuk saya sebagai guru tentunya di sekolah di SDN 1 Sekapan. Terima kasih Bapak sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.